said you do not believe in God. You have a philosophy of life. Stephen William Hawking yang lahir di Oxford, Inggris. Pada usia 11 tahun, Hawking pergi ke St. Albans School dan kemudian ke University College Oxford pada tahun 1952. Setelah 3 tahun, ia dianugerahi gelar kehormatan kelas 1 dalam ilmu alam. Pada tahun 1963, Hawking terjangkit penyakit neuron motorik dan diberi waktu 2 tahun untuk hidup. Namun, ia melanjutkan ke Cambridge untuk menjadi peneliti. Dari tahun 1979 hingga tahun 2009, ia memegang jabatan Profesor Lucasian di University of Cambridge, jabatan yang juga dipegang oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1663. Hawking adalah seorang ahli fisika teori, kosmologi, dan merupakan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di University of Cambridge. Hawking menulis A Brief History of Time yang merupakan buku terlaris internasional dan The Universe in a Nutshell. Hawking menerima banyak gelar kehormatan dan anugerah pada tahun 1982. Hawking dianggap sebagai salah satu ahli fisika teoritis yang paling cemerlang setelah Einstein. Sains menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dulunya merupakan wilayah agama. Agama dulunya berusaha menjawab pertanyaan kita tentang mengapa kita di sini, dari mana kita berasal. Jawaban agama selalu sama, bahwa Tuhan membuat semuanya. Dunia dulu adalah tempat yang menakutkan, sehingga orang Viking yang keras dan berani percaya pada makhluk gaib untuk menerangkan fenomena seperti kilat, badai, dan gerhana. Sekarang sains memberikan jawaban yang lebih baik dan konsisten. Namun, orang selalu lekat dan setia pada agama, karena agama memberi kenyamanan, serta mereka tidak percaya atau tidak mengerti sains. Apakah orang yang cacat seperti Hawking itu dikutuk Tuhan? Hawking percaya semua bisa dijelaskan dengan cara lain, yaitu oleh hukum alam itu sendiri. Jika kita percaya sains, maka ada hukum-hukum tertentu yang harus selalu terpatuhi. Kita menyebut hukum-hukum ini sebagai ciptaan Tuhan, walaupun hukum-hukum ini lebih mendefinisikan Tuhan daripada bukti adanya Tuhan. Manusia sejak ribuan tahun berusaha untuk menemukan hukum-hukum ini. Hukum-hukum alam adalah deskripsi bagaimana benda-benda bekerja pada masa lalu, sekarang, dan juga di masa depan. Bola tenis selalu bergerak mengikuti hukum alam, begitu juga pesawat terbang. Hukum-hukum alam ini tidak berubah dan bersifat universal. Hukum gerak berlaku pada bola tenis, planet-planet, dan segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak seperti hukum buatan manusia, hukum alam tidak bisa dipatahkan. Hukum alam ini demikian sangat kuat luar biasa. Diskursus antara agama dan sains telah lama berlangsung. Apa peran Tuhan di alam ini setelah hukum alam yang sempurna diciptakan? Sebagian berpendapat bahwa Tuhan mewujud dalam hukum-hukum alam, tapi sebagian besar tidak berpendapat seperti itu. Mereka mendefinisikan Tuhan seperti manusia atau raja yang luar biasa hebat, yang dengannya mereka dapat relasi personal. Kalau kita lihat ukuran dan bentuk alam semesta, hubungan seperti ini tidak masuk akal. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita seperti bicara dengan raja di raja, yang bersifat seperti manusia, juga tetapi maha segalanya. Hawking memakai kata Tuhan secara impersonal atau secara umum seperti yang dilakukan oleh Albert Einstein. Sehingga mengetahui pikiran dan kehendak Tuhan adalah mengetahui hukum alam. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana alam semesta ini dimulai. Alam semesta dibuat dengan 3 unsur atau bahan, yaitu materi, energi, dan ruang. Untunglah ada Einstein yang membuat formula terkenalnya, yaitu E sama dengan M dikali C kuadrat. Sehingga
materi dan energi bisa saling menggantikan. Jadi hanya dibutuhkan dua unsur untuk terciptanya alam semesta ini, yaitu energi dan ruang. Energi dan ruang sangat dibutuhkan pada momen terciptanya alam semesta ini. Momen ini dikenal dengan dentuman besar atau Big Bang. Peran Tuhan adalah menyediakan energi dan ruang untuk menciptakan alam semesta ini. Misteri terbesar dan inti dari dentuman besar adalah menjelaskan bagaimana seluruh alam semesta dengan ruang dan energi ini bisa muncul dari tidak ada. Rahasianya terletak pada fakta teraneh tentang kosmos. Hukum fisika menentukan adanya sesuatu yang disebut energi negatif. Ketika alam semesta muncul dengan energi positif yang luar biasa, maka pada saat yang sama menciptakan energi negatif yang tersimpan di ruang. Jadi ruang alam semesta ini menyimpan banyak energi negatif. Alam semesta seperti baterai besar dengan energi positif dan energi negatif. Energi positifnya adalah massa atau materi dan energi yang kita lihat sehari-hari. Sedangkan energi negatifnya tersebar di alam semesta itu sendiri. Jadi ada yang memancarkan energi sangat besar seperti matahari dan bintang-bintang. Ada juga yang menyerap energi yang sangat besar, yaitu seperti lubang hitam atau black hole. Alam semesta yang terbentuk dari dentuman besar awalnya adalah partikel kecil yang sangat kecil dan maha padat lubang hitam. Partikel yang maha padat dan maha kecil ini lebih kecil dari proton. Menurut hukum mekanika kuantum, dapat muncul secara acak, ada sebentar dan lenyap lagi, dan muncul lagi di tempat lain. Ini menjelaskan bahwa alam semesta ini bisa muncul dari tidak adanya. Pertanyaan orang beragama kemudian, di mana peran Tuhan saat terciptanya alam semesta ini? Apakah Tuhan lewat hukum mekanika kuantum dan dentuman besar memfasilitasi terciptanya alam semesta yang penuh materi dan energi? Apa yang ada sebelum dentuman besar? Pada saat yang sama juga menciptakan lubang-lubang hitam yang penuh energi negatif. Kapan kutub positif dan negatif itu akan menyatu? Apakah itu akan menjadi akhir dari alam semesta? Apakah kita bisa bertahan hidup di permukaan bumi ini? Dua tantangan terbesar adalah perubahan iklim dan tabrakan asteroid. Perubahan iklim seperti pemanasan global umumnya disebabkan oleh kita. Kita ingin mobil, perjalanan, dan standar hidup yang lebih baik. Semua itu mengemisi karbon. Masalah besarnya adalah ketika kita benar-benar sadar dengan perubahan iklim, tapi itu semua sudah terlambat. Para ilmuwan punya tugas untuk menjelaskan bagaimana aktivitas dan teknologi kita mempengaruhi iklim. Sebagai warga dunia, kita punya tugas untuk membagi pengetahuan dan mengingatkan publik akan bahayanya kalau kita hidup seperti sekarang. Kita melihat bahaya besar jika pemerintah dan masyarakat tidak bertindak sekarang untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Banyak politisi dan akademisi yang masih menolak perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia ini. Pada saat yang sama, pemanasan global mungkin sudah mencapai tahap mandiri atau self-sustaining. Mandiri berarti pemanasan global yang sudah ada akan menyebabkan pemanasan global yang lebih tinggi. Misalnya, dengan suhu udara yang sekarang makin panas, kita makin banyak pakai penyejuk udara atau AC. Banyaknya pemakaian penyejuk udara mengakibatkan pemakaian listrik yang lebih tinggi dan emisi karbon dioksida yang lebih tinggi, sehingga makin meningkatkan pemanasan global. Stephen Hawking menyatakan, suhu planet bumi akan bisa mencapai suhu planet Venus, yaitu sekitar 250 derajat Celcius. Manusia tidak akan bisa bertahan dengan cara seperti sekarang. Hawking tidak menyampaikan kapan itu akan terjadi. Tentunya akan juga tergantung terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh umat manusia itu sendiri. The United Nations Framework Convention and Climate Change adalah kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dipakai untuk mencapai kesepakatan global untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lembaga tersebut bersepakat untuk menjaga kenaikan suhu bumi sampai maksimum 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Ini tentunya lebih kecil dari proyeksi perubahan iklim yang dapat mencapai 4-5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Bagaimana ini dilakukan dan dilaksanakan di lapangan sangat tergantung pada kita semua.
Amerika Serikat punya Presiden Donald Trump yang tidak peduli dan tidak percaya pada perubahan iklim. Greta Thunberg mengkritiknya dengan ucapan yang terkenal, yaitu "Listen to the scientists". Alam semesta ini sebenarnya adalah tempat yang penuh kekerasan, tidak selamanya indah seperti yang digambarkan oleh penyair. Bintang-bintang menelan planet, supernova memancarkan sinar mematikan, melintasi ruang angkasa, lubang hitam bertemu satu sama lain, dan asteroid meluncur dengan kecepatan ratusan mil per detik. Tantangan besar kedua buat bertahannya planet bumi adalah tabrakan asteroid. Terakhir bumi ditabrak asteroid adalah 66 juta tahun yang lalu, yang membunuh dinosaurus. Tabrakan dengan asteroid akan terjadi lagi. Kita tidak punya pertahanan sama sekali dari tabrakan asteroid. Ada hampir 1 juta asteroid di antara Mars dan Jupiter. Kita tidak tahu pasti orbit dan gerakan mereka. Ini memaksa kita harus mencari planet lain di luar bumi untuk ditinggali, agar mendapat sumber daya yang mencukupi untuk populasi manusia yang terus tumbuh. Mungkin juga kita harus hidup di luar tata surya nantinya. Selain dua hal yang telah kita bahas, yaitu tentang perubahan iklim dan tabrakan asteroid, Hawking juga melihat tentang masa depan yang harus ditanggulangi, yaitu yang pertama kepunahan spesies yang cepat, yang kedua sumber energi yang terbarukan, yang ketiga degradasi lautan, dan yang keempat deforestasi serta pandemi dan epidemi penyakit. Kita memerlukan kecerdasan dan keberanian seperti Einstein yang menggabungkan antara intuisi, orisinalitas, dan kecemerlangan. Einstein punya kemampuan melihat di luar batas dan struktur yang ada. Keberanian menggunakan intuisi, berimajinasi, dan menggunakan akal sehat untuk mengajar dan mewujudkan gagasannya. Hawking melihat pemakaian energi fusi nuklir yang praktis merupakan solusi energi bersih dengan pasokan yang tak terbatas, tanpa polusi, dan tidak menyebabkan pemanasan global. Baik Hawking maupun Einstein percaya pada Tuhan, walaupun Tuhan mereka bersifat impersonal atau deisme. Tuhan menurut kitab-kitab suci sering dimetaforkan secara personal atau teisme, seperti Raja Alam Semesta. Teisme dan deisme adalah dua pendekatan untuk memahami keterlibatan Tuhan dalam urusan manusia dalam kehidupan individu. Keduanya sama-sama percaya pada Tuhan, tetapi dengan cara yang berbeda. Teisme adalah kepercayaan pada Tuhan personal yang memiliki hubungan pribadi dengan manusia, sedangkan deisme adalah kepercayaan pada Tuhan impersonal yang menciptakan dan mengawasi alam semesta, tetapi tidak memiliki atau ingin memiliki hubungan pribadi dengan manusia. Itulah pembahasan hubungan alam semesta dan Tuhan. Kalian semua percaya yang mana? Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.